Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita Detektif Indigo bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Suku naga terkenal sombong, tapi kemampuan dan kekuatan mereka luar biasa dahsyat pangeran. Mereka adalah salah satu dari 3 bangsa jin tertua yang ada, jelas Asam kepadaku. Lalu untuk apa makhluk sombong itu mengikutiku dan leluhurku? Bukankah mereka lebih hebat dari kami manusia? Dan kenapa dari awal dia tidak kalian usir dari istana ini? Tanyaku pada Asam. Dia sudah terikat denganmu sejak lahir, jadi kami menganggap dia adalah bagian dirimu pangeran. Dia tertarik padamu karena energimu sangat besar. Seperti halnya suku naga yang lain, mereka tertarik dengan manusia yang berenergi besar sebagai inangnya. Tetapi ada yang membedakan antara mereka dengan kami. Jin suku naga tidak tinggal di dalam kepala manusia. Mereka tinggal di mana manusia diikuti. Tinggal, Asam menjelaskan sambil sesekali dia memberikan isyarat kepada naga itu. Dia hanya akan membuka mulut apabila seorang manusia bisa menaklukkannya. Bahkan dia akan bersedia memberitahukan namanya, tapi hanya kepada manusia itu, lanjut Asam. Lalu dia kembali merubah wujud menjadi naga hitam sambil menatap kami bertiga. Naga hitam itu kemudian terbang keluar istana. Entah mau kemana dia pergi, sepertinya dia tidak ada maksud untuk berlama-lama di sini. Kemudian ada seorang pelayan mendatangi kami. Dia mengatakan kalau ratunya memanggil diriku dan Kasa. Lalu aku berpamitan pada Hasan dan pergi ke tempat Kimi bersama Kasa. Di tempat Kimi beristirahat, diriku dan Kasa duduk di samping tempat tidurnya. Kimi masih terlihat lemas walau sudah selamat dari maut. Wajahnya masih memberikan senyum kepadaku. Alfian pangeranku, sudah saatnya dirimu untuk kembali ke duniamu. Bawalah Kaza bersamamu, aku masih belum sanggup bergerak bebas. Kaza akan sedikit berguna untuk membantumu kali ini. Dia masih anak-anak, tapi cukup bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi kau bisa mengandalkannya, ucap Kimi meyakinkanku. Kulirik Kasa dengan tatapan remeh. Kasa pun balik menatapku. Kau jangan macam-macam denganku, Antek Naga. Aku sama sekali tidak peduli denganmu, ujarnya cerewet. Jaga santunmu Kasa, balas Kimi tegas kepada Kasa. Si putri bawel itu langsung menunduk dan diam. Sepertinya diriku sudah tahu mengenai naga hitam itu ya. Aku sudah mengenalnya sejak engkau lahir, tapi dia tidak bersedia memberitahukan namanya kepadaku. Tapi biarlah aku memberitahukan sedikit sesuatu tentang dirinya pangeran. Naga itu mampu merubah dirinya ke beberapa wujud, dan masing-masing wujudnya memiliki kekuatan maha dahsyat. Dia pernah sesekali menunjukkannya kepadaku, terutama saat dirimu masih kecil. Dan dalam keadaan bahaya, yang sudah kau ketahui adalah wujud naga hitam dan panglima perang. Kedua wujud itu adalah yang terkuat yang selama ini kadangkala melindungimu di saat bahaya, dan yang kau temui juga mengancam dirinya. Sungguh egois memang, tapi itulah suku naga. Harga diri mereka sungguh tinggi, hingga seringkali tak peduli pada bahaya yang menimpa inangnya. Lalu wujud senjata, dia bisa merubah diri menjadi pedang dan tombak.
Wujud ini pernah tak sengaja kau gunakan untuk melawan jin jahat yang waktu itu kau masih bayi. Dan yang terakhir adalah sebuah peti kayu dengan ornamen besi kuning. Wujud ini belum ku ketahui kemampuannya. Mungkin suatu saat akan kau ketahui sendiri. Pangeran, jika memang sudah saatnya kau untuk mengenalnya, tidak perlu kalian saling adu kekuatan. Taklukkan dia dengan hatimu. Kimi menjelaskan panjang lebar tentang si naga hitam. Aku tahu kamu tak tertarik dengannya, tapi percayalah, dia akan berguna untukmu. Leluhurmu dulu juga tidak menemukan dia, tapi dialah yang memohon untuk mengikuti leluhurmu. Sebelum kau kembali, mampirlah sebentar ke rumah Hasam. Dia ingin memberikan sesuatu untukmu. Kaza akan mengantarmu ke sana. Dan tolong jagalah Kaza. Jangan ragu untuk menghukumnya kalau dia berbuat yang tidak baik. Lanjut Kimi. Kaza terlihat sebal dan memalingkan wajahnya, lalu berpamit pada Kimi. Kaza mengantarku ke rumah Hasam. Dia masih tidak mau berbicara padaku. Kenapa jadi seperti ini? Sampainya di rumah Hasam, dia memberikan sesuatu kepadaku. Sebuah bola yang bersinar yang hanya seukuran kelereng. Ini adalah saripati angin. Ayo telanlah sambil meminum air ini. Saripati angin itu berkhasiat membuka kemampuanmu hingga 60%. Seterusnya, itu jauh lebih besar daripada kemampuanmu yang selama ini kau gunakan. Jelas Hasam. Kembali aku berpamitan kepada Hasam. Kemudian di luar rumahnya, si gagak hitam yang tadi ketemui menawarkan dirinya untuk membawaku dan Kaza kembali ke alam manusia. Jam 23.55 diriku terbangun dengan rasa capek. Lalu diriku keluar dari kamar dan menuju dapur untuk mengambil minum. Ada yang aneh kurasakan dari kepalaku. Seperti rasa pening, tapi tidak begitu berat. Cuek sajalah, paling efek dari bermimpi tadi. Malam hari hampir seluruh lampu dimatikan di rumahku dan beberapa ruangan diterangi oleh lampu tidur atau lampu malam. Ku buka pintu kulkas dan ku mencari cemilan di dalamnya. Setelah itu aku menuju ruang keluarga dan menyalakan televisi sambil ngemin. 10 menit diriku menonton acara televisi. Lalu mendadak aku sadar bahwa di sebelah kananku ada seekor harimau dengan santainya ikut menonton. Harimau itu duduk dengan santai dan tidak memperdulikanku. Siapa lagi kau? Tanyaku. Sedikit terkejut harimau itu lalu menoleh menatapku. Kau bisa melihatku? Gadis kecil itu teman baruku. Dia yang mengajakku kemari untuk bermain, jawabnya santai. Astaga, aku lupa kalau diriku tadi pulang tidak sendirian. Kaza ikut bersamaku dan belum lama di sini dia sudah memanggil makhluk-makhluk gaib dari lingkungan sekitar. Dia Pak Loreng. Kami tadi berkenalan di ujung jalan sana. Karena sepi, jadi gua ajak ke sini. Kaza dengan santainya menjelaskan. Aku tidak mau ambil pusing. Kubiarkan saja malam itu Kaza mengajak teman barunya untuk bermain di rumahku. Si harimau itu juga tidak macam-macam. Dia sepertinya begitu menikmati menonton televisi. Sekali-kali sambil kuajak harimau itu ngobrol. Pak Loreng, kenapa wujudmu harimau? Kenapa bukan dinosaurus atau Godzilla saja? Tanyaku sedikit bercanda. Wujud ini sudah lumayan kok. Banyak manusia yang mengagungkan wujud ini, bahkan menghormatinya. Kecuali manusia seperti Anda, jawab harimau itu. Benar juga sih. Kalau mataku tidak salah, wujud Pak Loreng sebuah makhluk api hijau. Bapak dari kerajaan mana di sana? Tanyaku lagi. Kali ini harimau itu menjadi terlihat sedih dan menatap ke arah Kaza yang sudah duduk di sebelah kiriku. Kerajaannya sudah tidak ada lagi. Akhirnya dia memilih berkelana ke alam manusia karena lebih tenang dan tidak bergejolak seperti di sana.
Tadi kutawari dia untuk pergi ke kerajaan kakakku, tapi dia masih ingin di sini karena tertarik pada seorang manusia. Benar kan? Ucap Gaza sambil menatap harimau. Harimau itu menundukkan kepalanya. Setelah itu keadaan jadi hening. Kami bertiga kembali menonton televisi. Berbeda dengan Kimi, si Gaza ini lebih banyak menampakkan dirinya kepadaku daripada berbicara hati ke hati seperti Kimi. Kelakuannya kekanakan seperti kuntilanak yang suka bermain ke sana kemari. Sedangkan si harimau itu pendiam dan tak banyak bergerak. Sekali dia hanya merubah posisi duduknya. Berbeda dengan si tuan putih cerewet yang banyak tingkah itu. Dari jauh ku dengar nada dering HP-ku lalu bergegas. Aku menuju kamarku untuk menjawabnya. Sebuah nomor tanpa nama menelpon tengah malam. Halo, siapa ini? Nelpon-nelpon tengah malam. Manusia apa hantu? Tanya aku ketika menjawab panggilan itu. Aduh, maaf ya, saya menelponmu malam-malam. Ini saya Rama. Gini loh, lokasi Ki Segoro sudah terdeteksi dan tim buru sergap akan berangkat ke sana malam itu juga. Lokasinya di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah. Saya ingin kamu ikut dalam penyergapan, hanya sebagai penasihat spiritual saja bagi tim kami. Bagaimana Alfian? Apa kamu bersedia? Pinta Pak Rama kepadaku. Dan sejak kapan aku mendapat status jadi penasehat spiritual? Lagi pula ini sudah sangat larut malam. Bagaimana aku pamitan dengan orang tuaku? Aduh. Pak Rama, beri saya waktu dulu ya. Sebentar saja kok untuk pamitan sama bikin alasan ke orang tua. Maklum, ini kan tengah malam, balasku. Oke, itu artinya kamu setuju ya? Nanti saya dan rekan-rekan akan menjemputmu langsung ke rumah. Pak Rama menanggapi, dia akan menjemputku langsung kemari. Bergegas ku ganti pakaianku, lalu ku menuju kamar orang tuaku untuk berpamitan sambil mikir apa alasan yang akan ku pakai. Baru sampai di depan kamar, tiba-tiba pintu dibuka dari dalam. Ternyata itu ibu tiriku. Sepertinya dia hendak ke toilet. Vin, mau kemana kamu? Pakaianmu rapi banget. Malam-malam begini mau ke diskotik ya? Tanya Mbak Astrid, ibu tiriku. Istri kedua bapakku masih muda, usianya 37 tahun. Ibu kandungku sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Kemudian bapak menikah lagi dengan Mbak Astrid yang dulunya tetanggaku. Dari pernikahan dengan Mbak Astrid, aku jadi punya adik perempuan berusia 5 tahun. Enggak Mbak, enggak ke diskotik kok. Kebetulan Mbak Astrid bangun. Aku mau pamit pergi dulu. Ini tadi dimintai tolong sama bapak polisi yang tadi siang bertemu ke rumah. Mbak, tolong jelasin ke bapak ya. Ini darurat pokoknya, jawabku sambil terpongok. Marah lagi deh bapakmu besok. Hati-hati loh Vin, kamu jaga diri ya di sana. Hubungi rumah biar nggak khawatir. Besok ku jelasin sama bapakmu. Tenang saja, balas Mbak Astrid. Syukurlah dia yang terbangun malam ini. 20 menit kemudian Mbak Rama sudah tiba. Aku langsung keluar rumah dan menemuinya. Bagaimana? Sudah siap? Tanya Pak Rama. Siap Om, jawabku so akrab. Habisnya Arina memanggil dia Om. Aku masuk ke dalam mobil. Perburuan Ki Segoro dimulai. Ya, kita berpetualang Pak Loreng. Akan kemana ya kita? Suara Kasa terdengar di kepalaku. Si harimau yang diajaknya berbicara hanya mengeram tanpa ku tahu artinya. Apa-apaan ini? Kenapa kamu ikut? Yang aku hadapi nanti bukan urusan anak kecil, omelku pada Kasa. Ya, suka-suka diriku lah. Kakak kan menyuruhku selalu mengikutimu, balasnya. Aku tidak habis pikir kenapa sekembalinya diriku ke dunia manusia malah mendapat cobaan seperti ini. Kasa ini tingkahnya banyak dan sangat kutakutkan.
jika dia berbuat yang aneh-aneh dan aku yang terkena imbasnya. Malam ini terpaksa diriku tidak bisa beristirahat selama perjalanan. Bagaimana tidak, si Kasa terus-terusan mengoceh di dalam kepalaku. Apalagi dia mengajak Pak Loreng si harimau. Ocehan-ocehan Kasa juga membuat raut wajahku berubah sesuai emosi yang kurasakan. Sehingga kadang anak buah Pak Rama menatapku dengan kebingungan. Ada kalanya selama perjalanan diriku mendapatkan visi-visi, walau hanya sekilas tanpa ku tahu. Maksudnya, melamun adalah satu-satunya hiburan yang bisa kulakukan selama perjalanan. Namun kadangkala lamunanku melebihi batas. Salah satu yang sering terjadi adalah ketika sedang melamun, diriku melihat terlampau jauh ke depan sehingga membuat ragu tindakan yang kulakukan. Walaupun seringkali terjadi, diriku selalu berusaha mengelak untuk mengetahui peristiwa yang akan terjadi ke depan nanti. Seringkali ku melihat atau dalam waktu tertentu mendapat bisikan-bisikan gaib memberitahukan tentang suatu bencana atau peristiwa baik kecil ataupun besar. Hal itu selalu datang walau tidak ada hubungannya denganku, dan sebagai rasa peduli dari naluri, seringkali ku pastikan informasi-informasi gaib yang masuk di kepalaku. Tentu saja ku atasnamakan diriku sebagai Anomin dalam setiap postingannya. Ku rasakan gesekan hawa yang sangat jelek dibawa oleh angin. Sepertinya kedatangan Anda sudah diketahui oleh seseorang dari bangsa kami. Suara Pak Loreng memutus lamunanku. Aku juga merasakannya. Hawa itu sudah aku kenali, ujarnya. Hawa itu berasal dari makhluk yang sama dengan yang kutemui waktu itu. Makhluk yang mencelakaiku dan Kimi. Lanjutku, akan kubalas dia karena mencelakai kakakku. Kubakar, kulebur dia. Kasa menimpali dan seketika mengeluarkan hawa panas yang bisa kurasakan sangat intens di kepalaku. Tak bisakah kau tunggu sampai kita tiba di sana, bocah bawel? Ucapku pada Kasa. Setelah 4 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di lokasi. Kami berhenti di pinggiran sebuah hutan di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah. Mobil terhenti sekitar 500 meter dari titik penyergapan. Di lokasi sudah ada 3 mobil lainnya yang lebih dulu tiba. Pak Rama memintaku untuk standby di mobil saja sambil menganalisa parameter dengan kemampuanku. Ki Segoro juga memiliki ilmu kebal, tapi titik lemahnya tidak sama dengan tersangka kita yang sudah tewas. Dia tidak sendiri, ada 2 orang lagi, sepertinya muridnya setia Ki Segoro, sambungku. Dan kurasakan lagi hawa yang sangat jahat. Angin malam pun semakin bergejolak, memainkan daun-daun pohon hingga berisiknya turut membuat merinding. Tak salah lagi, ini adalah hawa jin tua. Kasa yang ikut merasakan juga semakin emosi. Namun ku suruh untuk tenang karena aku tidak ingin kejadian yang sama seperti dulu menimpanya. Sedangkan si harimau kurasakan lebih tenang. Sepertinya dia sedikit mengetahui tentang siapa yang kami hadapi. Menghadapi situasi seperti ini, ku beritahu Pak Rama agar sedikit menjauh dari mobil. Tanpa ragu, dia menuruti perkataanku. Pak Rama sepertinya juga merasakan ada yang tidak beres malam ini dan menyerahkan segala gangguan gaib kepadaku untuk dihadapi. Sepertinya mereka tidak menyukai kehadiran kita lagi, apalagi pemimpinnya. Dia tidak menghendaki kita hidup. Pak Loreng berbicara sambil mengeram. Biar aku saja yang menghadapi mereka semua. Kalian tidak usah ikut campur. Lindungi saja manusia-manusia itu, perintahku. Lalu ku mulai memejamkan mata untuk memasuki dunia mereka. Cara ini lebih baik dalam melawan jin. Tubuhku rasanya seperti melayang sendiri. Saat ini diriku sudah keluar dari tubuh fisik dan bisa leluasa untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Tentunya dengan resiko yang lebih besar. Apalagi diriku terluka. Dengan jelas kulihat
Kasa dan teman harimaunya memagari Pak Rama dan anak buahnya dari serangan-serangan gaib yang mereka tidak ketahui. Dan kali ini untuk pertama kalinya diriku melihat si naga hitam setelah kembali lagi dari kerajaan Kimi. Naga hitam itu hanya meliuk-liuk di angkasa sambil sesekali melihat ke arah kami tanpa rasa peduli sedikit pun. Kira-kira ada puluhan jin kelas prajurit yang mengepung kami. Wujudnya rata-rata hewan buas, beberapa berupa bola api atau berupa asap yang bergerak layaknya manusia. Dan mulailah kuserang mereka satu persatu dengan bola halilintar yang kukeluarkan dari tanganku. Sungguh dahsyat. Ini adalah efek dari saripati angin pemberian Hasam. Jin kelas kacang pun dengan mudah kukalahkan. Sekarang tinggal beberapa jin yang kemampuannya lebih tinggi dari yang kukalahkan tadi. Ada 3 yang berwujud kera, kira-kira tingginya 18 meter, dan 5 anjing hitam yang ukurannya hampir sebesar rumah dengan mata menyala kemerahan. Yang berwujud anjing ini menyerangku terlebih dahulu. Cakarnya mereka setajam pisau yang mampu membelah udara sekalipun. Bola cahaya berwarna merah sesekali dilontarkan dari mulut mereka, namun bisa kutangkis. Untunglah dalam keadaan ini tubuhku mampu terbang di udara hingga sedikit mudah untuk menghindari serangan mereka. Anjing-anjing hitam itu menyerangku secara berkelompok. Mereka tidak bergerak secara individu. Ini memberiku kesempatan untuk menyerang mereka bersamaan. Aku terbang menyerang ke arah mereka. Ketika secara bersamaan bola cahaya merah ditembakkan ke arahku. Begitu dekat kelima bola cahaya itu, sebisanya ku tangkap dengan bantuan angin sebagai tamengku. Kelima bola cahaya itu kemudian aku push dengan energi yang kukeluarkan dari tubuhku. Kuubah kelima menjadi 1 bola energi merah pekat dan kulontarkan balik ke arah anjing tersebut. Blar! Suara ledakan energi memecah kesunyian malam dan menghancurkan tubuh kelima anjing hitam itu. Ledakannya membuat udara di sekitarku memberikan tekanan angin yang dahsyat, hingga kulihat Pak Rama dan yang lainnya menggigil. Bodoh, tak bisakah kau melawan dengan biasa saja? Kau ingin kami tercabik juga ya? Teriak Kasa kepadaku. Tak kusangka serangan tadi sangat kuat sekali. Sungguh dahsyat efek dari saripati angin pemberian Hasam itu. Kemampuanku benar-benar meningkat sampai 60%. Sekarang tinggal tersisa 3 kera besar. Fisik mereka sungguh di luar akal. Kepala dan badan mereka seperti seekor kera hitam dengan taring menyeringai dan tangan yang gempal dipersenjatai kuku yang menyerupai pedang. Sungguh cakar yang membahayakan. Kemudian ekornya yang menyerupai ekor naga dan kaki yang juga bersisik. Berhati-hatilah, mereka itu termasuk jin penguasa angin, ucap Pak Loreng kepadaku. Penguasa angin? Bukankah mereka seharusnya tidak berasal dari sini? Mereka seharusnya tinggal di kerajaan es kan? Kasa terkejut sambil memandang si harimau. Sepertinya mereka dibawa kemari oleh dia. Lagi pula kerajaan es sudah hampir mengakhiri dinastinya. Mereka sudah tidak memiliki kepercayaan lagi pada pemimpinnya sekarang. Pastinya, jawab Pak Loreng si harimau. Salah satu dari kera besar itu bergerak ke arahku. Sekejap lalu dia menghilang. Sungguh cepat sekali hingga mataku pun tidak mampu menangkapnya. Sebuah pukulan berat mendarat di punggungku sehingga membuatku jatuh terkapar di tanah. Belum sempat ku berdiri, 2 kera lainnya dengan gesit mendatangiku dan seketika mengarahkan kakinya untuk menginjakku. Namun Pak Loreng dengan secepat kilat langsung menyambar tubuhku. Terima kasih, ucapku. Berhati-hatilah, kedua kera tadi sangat kuat, sedangkan yang satunya sangat gesit sekali. Jangan lupa juga, cakar mereka mampu mencabik tubuhmu hanya dengan hembusan angin. Imbu Pak Loreng memberiku nasihat. Begitu ya?
Sebaiknya kali ini aku menggunakan siasat yang agak licik untuk melawan mereka. Biar ku tanggung sendiri resikonya, gumamku. Pak Loreng, aku minta tolong kepadamu. Diriku dan Kasa sebisanya buatlah pagar yang sangat kuat dari serangan-serangan. Ingat, harus sangat kuat, pintaku. Baiklah, kuusahakan, jawabnya. Kemudian aku bangkit dan menuju ketiga kera besar itu. Sementara si naga hitam masih saja meliuk-liuk di angkasa tanpa rasa peduli sedikit pun. Sungguh sombong. Ku berlari mengarah ke salah satu kera tadi. Wujud mereka seperti kembar, jadi diriku tidak tahu mana yang paling gesit. Sebisanya ku serang salah satu kera tadi. Ku tendang kepalanya dan ku tambah dengan meledakkan bola halilintar. Berhasil, seranganku membuatnya murka. Kedua temannya juga ikut terprovokasi dan menyerangku balik. Aku berusaha menghindari serangan mereka dengan melayang bergerak di udara. Lalu salah satu dari mereka menyabetkan cakarnya yang tajam itu ke arahku, tapi bisa kuhindari. Melihat serangannya temannya tidak berhasil, lalu kedua kera yang lain juga ikut menyerangku dengan serangan yang sama secara membabi buta. Hingga akhirnya siasat licikku sudah mendekati target. Tanpa mereka sadari, ku bawa mereka mendekati naga hitam. Serangan pamungkas pun mereka keluarkan dan ditunjukkan pas ke arahku. Duar, suara serangan mereka mengenai target, tapi bukan diriku, melainkan si naga hitam yang sengaja ku belakangi. Jadi diriku dengan gesit menghindari serangan pamungkas ketiga monyet itu, sehingga serangan mereka mengenai si naga. Sungguh cara yang sangat licik, tapi untuk saat ini hanya itulah cara yang terpikirkan olehku. Ketiga kera itu lalu tak bergerak sesuai serangan mereka mengenai badan naga. Lalu kurasakan hawa energi yang sungguh sangat mengerikan. Sepertinya ketiga lawanku itu juga merasakan hawa pembunuh ini, sehingga mereka tidak lanjut menyerangku. Perlahan kulirik ke arah naga itu. Dia hanya berdiam di angkasa dengan tatapan tajam mengarah pada ketiga kera tadi. Tiba-tiba dengan sekejap naga itu menghilang dari pandangannya. Ampun Tuan, serangan kami tidak sengaja mengenuimu, teriak salah satu dari kera itu. Astaga, tubuh kera besar itu dalam sekejap terlilit oleh si naga hitam hingga tidak bisa mengeluarkan satu ucapan pun, dan melilit si kera semakin erat hingga teriakan si kera semakin melengking. Kedua kera lainnya hanya mampu terdiam melihat temannya dihukum oleh naga. Kemudian tubuh kera malang itu terbakar oleh api biru yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Tak hanya itu saja, si naga lalu menyemburkan api hitam yang langsung membuat kera itu lenyap tidak berbekas. Kera-kera yang lain langsung memohon ampun dari naga hitam, namun tidak digubris. Naga itu lalu merubah wujudnya menjadi wujud Panglima Cina. Kemudian dalam sekejap mata memandang, kedua kera itu jatuh ke tanah. Di bawah Panglima itu mengeluarkan sebuah tombak dan tanpa ampun menghujamnya kepada dua kera itu. Mereka dibabat habis olehnya. Sungguh kejam sekali. Ayunan tombaknya membuat udara bergejolak kencang. Tiap sabetannya mengeluarkan energi yang sangat dahsyat hingga merobohkan beberapa pohon dan meninggalkan gurisan-gurisan. Selesai itu dia berubah lagi ke wujud naga hitam dan menuju ke arahku dengan tatapan bengis. Brengsek kau, ucapnya di hadapanku. Naga itu kemudian meninggalkanku dan kembali meliuk-liuk di angkasa. Untuk pertama kalinya dia berbicara padaku dan sungguh membuatku ketakutan. Luar biasa sekali kemampuannya. Ku dekati Kasa dan Pak Loreng untuk mengetahui keadaan mereka. Kalian tidak apa-apa kan? Tanyaku. Pak Rama dan yang lainnya sama sekali tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Hanya bisa melihat dengan keheranan. Kenapa kau membuat naga itu marah? Kau bisa membuat kita semua terbunuh, omel Kasa.
Aku tidak bisa memikirkan cara lain untuk melawan kera tadi. Maaf Tuan Putri, godaku pada Gaza. Masalah kita belum selesai. Lihat ke sana, imbu Pak Loreng. Dan aku menoleh ke arah yang dia tunjuk. Sebuah sosok yang tidak asing bagiku, si Jin tua. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.